Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sapa, selamat datang kembali di Sapa, suara asrama penuh arti. Di episode kali ini bersama saya Iwan yang bakal nemenin kalian dalam obrolan seru hari ini. Sahabat Sapa, Agustus identik dengan kemerdekaan, tapi menariknya di waktu yang berdekatan kita juga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat lebih dalam, dua momentum ini ternyata punya satu benang merah, yaitu perjuangan dan keteladanan. Dari para tokoh kemerdekaan, kita belajar tentang keberanian dan perjuangan. Sementara dari Rasulullah SAW, kita belajar tentang keteguhan dalam memegang prinsip, akhlak, dan keteladanan. Pertanyaannya, apa yang bisa kita ambil dari dua momentum tadi sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa hari ini? Nah, untuk membahas tema pada hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad Faiz Nasrullah, SHI, MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Mungkin biar tidak lama-lama, kita langsung saja menuju ke pertanyaan yang pertama, yakni belakangan hari ini kita telah merayakan sebuah kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Tapi setelah euforia 17 Agustus berakhir, sebenarnya apa yang masih tersisa dan apa makna kemerdekaan yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi muda? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih Mas Iwan ya. Iya Bapak. Mas Iwan. Jadi memang kita kurang lebih sudah berapa hari ini? Sekitar 1 minggu. Iya Bapak. Ya, 5 hari yang lalu lah. 5 hari yang lalu bertepatan dengan 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya. 81 ini tentu bukan usia yang muda. Itu kalau untuk manusia sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek ya. Tapi untuk suatu negara seperti Indonesia, kita masih berada dalam kondisi yang ya seperti yang kita tahu sekarang. Kita masih banyak berjuang, kita masih belum mapan dalam segala hal, ekonomi, politik, semuanya seperti yang barangkali Mas Iwan juga menyimak, atau mas-mas, mbak-mbak mahasiswa semua juga menyimak kondisi negara sekarang seperti apa. Tapi meskipun demikian, kita tetap harus merayakan sebagai bentuk rasa syukur kita atas kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk refleksi perayaan, saya kira banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita rayakan, terutama berkaitan dengan mahasiswa atau pemuda pada zaman sekarang. Salah satunya yang mungkin dulu waktu saya masih kecil itu sering ada, namun sekarang sudah mulai jarang ya, itu lebih mengenal tokoh-tokoh para pahlawan. Baik. Jadi entah itu diputarkan film tentang pahlawan atau membuat suatu penampilan-penampilan, cuplikan-cuplikan kisah tentang perang zaman dulu yang dipimpin oleh salah seorang pahlawan, atau bisa melalui kalau mahasiswa itu dulu zaman saya S1 ada bedah buku. Iya. Buku, entah itu buku yang ditulis langsung oleh para pahlawan, misalkan bukunya Pak Soekarno atau bukunya Bapak Hatta, atau kita membedah tentang buku yang isinya tentang profil atau kisah-kisah perjuangan dari salah satu pahlawan. Itu kayaknya sekarang semakin jarang. Bahkan saya lihat masyarakat itu sudah mulai merayakan hal-hal yang tidak berbau kemerdekaan. Benar-benar. Tidak berbau kemerdekaan. Mungkin itu penting ya untuk membuat masyarakat bahagia melalui lomba-lomba atau melalui pesta-pesta yang lain, karnaval dan lain sebagainya. Tapi tentu
di balik itu semua kita juga tetap harus mengenalkan atau merefleksi jasa-jasa para pahlawan. Bukan hanya pesta senang-senang saja, tapi di balik senang-senang itu ada apa? Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau di asrama ini dirayakan apa kemerdekaan? Dengan perlombaan ataupun doa-doa bersama gitu, Pak. Oh ya, itu dari segi apa namanya, senang-senangnya ada lomba-lomba gitu. Iya. Terus kalau dari segi apa religiusitas itu ada doa bersama, mungkin istighosah juga. Mungkin nanti tahun depan bisa diselipkan yang tadi itu. Bisa jadi penampilan-penampilan itu jangan hanya menampilkan tarian, tidak hanya menampilkan apa namanya pentas-pentas seni, tetapi menampilkan perjuangan para pahlawan. Itu lebih penting. Zaman sekarang sudah mulai ditinggalkan. Bahkan saya jarang sekali menemukan perayaan 17 Agustus dengan apa itu menyaksikan atau merefleksi tentang perjuangan para pahlawan. Nah, kemudian ada juga yang justru semakin jauh zaman sekarang. Saya lihat di media sosial itu perayaan 17 Agustus justru malah semakin jauh dari nilai-nilai kemerdekaan. Tentu kita harus apa ya, sedikit empati. Bagaimana kalau posisi kita itu sebagai pahlawan melihat perayaan-perayaan yang negatif itu di zaman sekarang. Contoh, sudah saya 3 hari berturut-turut ini menyaksikan di status-status dari teman-teman saya itu tentang karnaval, tapi yang laki-laki menggunakan kostum perempuan atau berpenampilan menyerupai perempuan itu banyak sekali. Iya, Bapak. Bahkan di Bangkalan ini, saya beberapa hari yang lalu tuh sedang di daerah kota sana, lewat sore-sore naik motor di tengah-tengah jalan ketemu kayak perempuan-perempuan. Wah, dari jauh cantik. Ini anak-anak sekolah mana gitu kan? Saya penasaran. Kok sore-sore? Semakin dekat, saya semakin curiga. Kayaknya bukan cewek ini. Nah, beneran. Semakin dekat ada yang pegang rokok sambil ngerokok. Loh, cowok ini, cowok semua. Ternyata semua pernak-pernik perempuan yang ada di badannya itu aksesoris gitu. Nah, jadi wah, ini sudah jauh meninggalkan apa namanya? Meninggalkan nilai-nilai dari pahlawan. Ya mungkin namanya anak muda, semangatnya tinggi gitu kan. Maksudnya bagus, maksudnya mungkin menghibur masyarakat. Tetapi ya mungkin tugas saya juga sebagai dosen, sebagai guru gitu kan, mengedukasi generasi-generasi muda untuk lebih menata lagi cara-cara merayakan kemerdekaan itu. Atau mungkin ya bukannya menyalahkan musik, menyalahkan pentas-pentas seni yang ada, tapi biasanya kalau di warga-warga itu justru 17 Agustus ngundang siapa? Ngundang biduan gitu. Nah, nanti dirayakan dengan cara joget-joget sampai tengah malam. Nah, itu bukannya nggak boleh, boleh-boleh saja, tetapi ya jangan ketika merayakan kemerdekaan lah. Kan nggak bisa dibayangkan kalau misalkan Jenderal Sudirman itu ya berperang penuh darah, penuh perjuangan, taruhannya nyawa coba. Kita merayakannya dengan joget-joget gitu kan. Nah, itu kan nggak relevan gitu. Kayak aduh, ini sangat jauh sekali gitu. Makanya kadang saya ya mencobalah sedikit menasihati beberapa anak-anak muda itu untuk ya lebih ditata lagi cara-cara merayakan hari kemerdekaan itu supaya tidak jauh dari apa yang diinginkan oleh para pahlawan gitu. Wah, cukup menarik juga ya teman-teman. Dari paparan dari Bapak tadi itu menjelaskan pesan bahwa selain dari euforia ataupun bentuk-bentuk hiburan, kita juga harus lebih mengenal apa makna dari kemerdekaan itu sendiri. Jangan sampai kita sebagai generasi muda itu terlena dalam hal hiburan, namun kita meninggalkan dari sisi sejarah ataupun sisi kemanusiaan yang telah dilakukan oleh pejuang-pejuang dari Indonesia ini. Nah, kemudian Bapak menuju ke pertanyaan kedua,
Kalau kita melihat perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia, menurut Bapak nilai atau karakter apa yang membuat mereka berani memperjuangkan sesuatu yang bahkan saat itu terlihat sangat sulit? Mungkin itu. Oke, ya memang waktu itu merdeka itu hampir mustahil gitu ya. Ya Pak. Gimana ceritanya negara kayak Indonesia dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang gitu. Tapi perjuangan pahlawan itu kan bukan hanya dalam waktu 1-2 tahun, bahkan ratusan tahun. Dan setiap generasi itu ada pahlawannya masing-masing. Kalau yang kita kenal seperti Soekarno-Hatta itu kan berjuang ya di akhir-akhir sebelum kemerdekaan. Begitupun Jenderal Sudirman dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau semakin mundur tahunnya itu ada di setiap zaman pasti ada perjuangannya sendiri-sendiri. Memang kalau berjuang tanpa perencanaan itu sangat sulit ya. Kenapa? Tapi kita tahu bagaimana para pendiri bangsa waktu itu selalu aktif berorganisasi, selalu aktif berkumpul, saling tukar gagasan, saling tukar ide, sehingga saling tukar informasi juga, sehingga begitu ada kabar-kabar dari luar negeri, Jepang kalah, terus ada momentum untuk merdeka, itu mereka langsung gerak cepat gitu. Karena sebelumnya sudah tersusun organisasi-organisasi yang memang dipersiapkan untuk menunggu momentum yang tepat untuk merdeka. Artinya apa? Artinya begini. Yang pertama, kita tidak boleh putus asa, itu jelas. Separah apapun kondisi Indonesia, kondisi kita sekarang, itu jangan pernah berputus asa menuju hal yang lebih ideal. Kemerdekaan kan ideal. Idealnya negara ya merdeka gitu. Nah, meskipun saat itu jauh dari kata ideal, masih dijajah, masih berdiri pos-pos negara Jepang di mana-mana. Tapi karena kita yakin, kita percaya, kita tidak boleh pesimis dan kita harus terus memperjuangkan kemerdekaan. Akhirnya datanglah momentum itu, dan ketika momentum itu datang, kita sudah siap gitu. Jadi artinya begini, kita sebagai pemuda jangan sampai kayaknya negara Indonesia sekarang ini kondisinya sudah semakin kacau. Kita mencari kerja sulit gitu kan. Pekerjaan sulit, istilahnya itu pemutusan PHK di mana-mana, pemutusan pekerja di mana-mana. Banyak pabrik-pabrik yang mengurangi jumlah karyawan. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah tutup. Kayaknya saya besok ke depannya ini sulit juga saya mencari pekerjaan gitu. Nah, itu tidak boleh. Berarti dia tidak tahu betapa lebih sulitnya kondisi ketika belum merdeka. Nah, ini sekarang sudah merdeka kan lebih terjamin lah keamanannya untuk mencari pekerjaan itu. Nah itu, jangan sampai dengan adanya kondisi dolar semakin naik, banyak di PHK. Nah itu terus kemudian kita pesimis, kecil hati, tidak perlu. Jadi sebagai mahasiswa misalkan, tetap optimis, tetap mengasah skill, tetap aktif berorganisasi, tetap rajin berkuliah, dikasih tugas dikerjakan sepenuh hati. Sehingga nanti ketika waktunya dia sudah lulus menghadapi dunia kerja, meskipun kondisinya tidak ideal gitu, dunia kerjanya tidak ideal, tapi dia sudah punya banyak amunisi gitu, sudah punya bekal, skillnya sudah terkumpul, pengetahuannya sudah terkumpul, jadi siap bersaing gitu. Bahkan bersaing dengan tenaga asing pun saya siap, karena saya punya pengetahuan, saya punya pengalaman, pernah magang, pernah berorganisasi gitu. Jadi jangan hanya gara-gara kondisinya tidak ideal kemudian kita putus asa. Udahlah, mending saya nggak usah terlalu serius juga kuliah, jangan seperti itu. Itu yang pertama. Jadi jangan pesimis gitu, tetap optimis. Karena negara ini bisa merdeka ya karena pendirinya dulu optimis. Coba pendirinya dulu, aduh ini sudah suram ini masa depannya Indonesia. Nggak ada progres. Sudah dijajah Belanda mundur, datang Jepang.
kayaknya semakin suram. Lah kalau kayak gitu nggak jadi merdeka kita. Lah untungnya para pendiri bangsa bukan seperti itu. Lah itu yang bisa kita contoh. Seburuk apapun kondisi, kita tetap optimis melakukan yang terbaik. Yang pertama. Yang kedua, tentu kita juga harus aktif berorganisasi, aktif mencari mencari informasi lewat perkumpulan-perkumpulan gitu. Ada info apa terbaru ini? Misalkan di Madura, info terbaru akan masuk apa itu? Kemarin dari Cina itu Industrialisasi. Industrialisasi Madura dimulai dari Bangkalan. Nah, itu kalau sudah masuk info seperti itu, seharusnya sebagai mahasiswa itu kan senang gitu kan. Senang, wah peluang saya ini, peluang saya. Saya harus mengasah skill, saya harus mengasah kemampuan gitu. Sehingga nanti begitu industri itu terbuka, dibutuhkan apa? Saya siap. Nah, gitu. Jadi informasi-informasi seperti itu penting. Nah, kira-kira nanti yang dibutuhkan itu apa dalam industrialisasi itu? Apakah ada formasi bidang saya? Kalau formasi bidang saya nggak ada, kira-kira saya bisa masuk yang mana gitu? Kan pasti nanti terbuka banyak lapangan pekerjaan di proses industrialisasi. Tidak hanya bekerja di pabriknya, pekerja di sekitar pabriknya pun bisa gitu. Misalkan dibentuk nanti ada tempat wisata atau tempat apalah di sekitar perusahaan itu, dibikin perumahan atau dibikin kafe-kafe gitu juga bisa. Nanti jadi banyak opsi. Nah, itu info-info gitu harus diperoleh, rajin-rajin berkumpul, berorganisasi sehingga bisa mendapatkan banyak informasi dari setelah lulus gitu. Jangan cuma kuliah pulang, giliran nanti lulus nggak ada informasi pekerjaan. Ya kamu selama kuliah nggak kenalan sama siapa saja, nggak ada kenalan. Ya kenalan kamu di kelas itu pun nggak kenal amat sebenarnya, nggak kenal banget. Ya setelah lulus nggak dapat informasi apa-apa kamu. Nah, setelah itu nanti menyalahkan orang lain, wah sulit nyari pekerjaan zaman sekarang. Bukan sulit, kamu yang nggak mau cari gitu kan. Jadi mencari pekerjaan itu bukan dimulai setelah selesai kuliah, tapi ketika kuliah itu sudah dimulai sebenarnya. Dengan cara apa? Ya mencari link sebanyak mungkin, link organisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, link magang-magang di tempat-tempat yang sesuai dengan bidang kita. Jadi itu sebenarnya banyak aspek nanti yang bisa dipelajari, tapi saya kira dua itu sudah cukup cukup bagus kalau kita bisa meneladani dari para pahlawan. Pertama tadi tentang optimis gitu ya. Dalam kondisi seburuk apapun tetap optimis. Yang kedua ya rajin berkumpul, melakukan perkumpulan gitu. Jadi jangan menyendiri terus, Pak saya introvert. Nggak ada introvert. Kalau kamu orang kaya, kamu boleh introvert gitu. Anaknya Raffi Ahmad boleh introvert. Kalau kita orang-orang awam jangan pakai introvert gitu. Kalau kamu introvert pengangguran kamu nanti. Jadi memang harus harus berjuang gitu kan. Jangan pakai alasan-alasan introvert itu. Oke, mungkin seperti itu. Iya. Dari dua pertanyaan tadi itu mungkin sudah banyak sekali pesan-pesan yang ditinggalkan oleh Bapak. Kemudian kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Ini berangkat dari keprihatinan saya juga, Bapak. Ini seringkali saya memperhatikan orang-orang itu seringkali mengikuti apa yang dibicarakan oleh orang lain. Seperti halnya setiap orang itu bebas memilih ataupun berpendapat. Nah, namun pilihannya itu hampir selalu mengikuti yang sedang viral ataupun diikuti orang lain secara banyak, Pak. Nah, apakah seseorang itu benar-benar menerapkan kebebasan itu tadi? Atau justru memiliki bentuk tekanan sosial yang tentunya tidak disadari oleh orang tersebut gitu, Pak, intinya. Jadi kebebasan gitu ya. Setelah merdeka kita bebas kan gitu. Jadi ada hal yang paling penting sebenarnya dari suatu kebebasan. Jadi kebebasan itu tidak pernah lahir begitu saja.
sebagaimana kemerdekaan yang perlu diperjuangkan, kebebasan pun perlu diperjuangkan. Jadi gini, kalau dalam satu kalimat itu kebebasan adalah akibat. Akibat. Sebabnya apa? Kan gitu. Sebabnya apa? Nah, sebabnya itu adalah perjuangan. Jadi sebab kita rajin belajar, rajin mengerjakan tugas selama kuliah gitu misalkan, atau rajin aktif berkompetisi ketika kuliah, maka setelah lulus kita bebas memilih pekerjaan apa yang akan kita peroleh. Itu kebebasan, kan bebas di situ. Tapi kalau selama kuliah kita tidak rajin, selama kuliah dikasih tugas kita itu setengah hati mengerjakannya, terus kita juga nggak pernah aktif berpartisipasi dalam kegiatan apapun, dalam kompetisi apapun. Nah, setelah lulus kita tidak bebas mendapatkan apa pekerjaan yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita nggak punya kemampuan apapun. Nah, jadi bebas itu adalah suatu akibat. Nah, sebabnya apa? Nah, itu nanti banyak sebabnya. Nah, dalam hal ini tadi kan apakah mahasiswa itu bebas bebas berkreasi atau bebas mengikuti apa yang viral sekarang gitu kan? Ya sebenarnya bebas-bebas saja. Mereka bebas melakukan apapun. Tapi kebebasan itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Bukan berarti bebas itu tanpa ada batasan. Kalau masnya punya makanan favorit nggak? Tentunya punya, Pak. Makan favorit apa kira-kira yang enak gitu? Ya, yang enak itu ya kayak sate Madura atau Sate Madura. Ya. Oke, saya contohkan sate Madura ya. Sate Madura itu adalah sesuatu yang enak menurut Mas Iwan gitu kan. Nah, jadi sate Madura itu menjadi enak kalau ada batasnya, tidak dibebaskan, tidak di-loss gitu. Nah, saya contohkan gini, Mas Iwan saya belikan sate Madura 1 porsi, seneng nggak? Senang ya? Senang. Sekarang saya naikkan porsinya, saya belikan 3 porsi, senang nggak? Masih senang ya mungkin ya. Saya naikkan lagi menjadi 10 porsi. Sudah mulai pusing itu menghabiskannya, gimana? Lah saya naikkan lagi, saya belikan sate ayam tidak terbatas. Bebas, Mas Iwan mau minta berapa porsi pun saya belikan. Semakin bingung kan? Semakin pusing. Artinya sesuatu yang mestinya enak, yang menurut Mas Iwan makanan favorit, sate tadi, kalau dibuat bebas, tidak terbatas, maka keenakan tadi menjadi hilang. Jadi sebenarnya nikmatnya sesuatu itu terletak pada batasannya, bukan pada kebebasannya. Jadi batasan itu justru memperenak, memperindah, membuat sesuatu lebih menarik. Itu batasannya. Jadi makanan tadi itu yang enak, yang sebenarnya menjadi makanan favoritnya Mas Iwan, ketika dibebaskan tanpa batas, justru malah menjadi nggak enak. Atau minuman, apa yang disukai Mas Iwan? Es krim. Banyak. Apa? Banyak. Salah satu. Mungkin jus gitu, Pak. Jus. Iya. Jus melon gitu ya. Iya. Nah, Mas Iwan minum jus melon enak dan segar gitu kan. Apalagi di siang-siang hari. Itu kalau minumnya 1-2 gelas masih oke mungkin. Tapi kalau minumnya tidak terbatas, bebas minum 1 baskom misalkan. Wah, itu apa tambah gak sakit perut itu. Sakit perut, sakit kepala, sakit semuanya. Nah, maka dari itu sebenarnya kebebasan itu harus dipahami sebagai sesuatu yang
tidak tidak berdiri begitu saja. Kebebasan harus diiringi oleh batasan-batasan. Sehingga enaknya itu masih terjaga. Karena kalau tidak ada batasannya itu menjadi hilang enaknya. Seperti tadi bebas berkreasi, tapi tetap ada batasannya. Apa batasannya? Ya norma-norma sosial. Saya contohkan di awal tadi. Bebas berkreasi merayakan hari kemerdekaan. Tetapi kalau dirayakannya dengan cara menggunakan busana-busana yang menyerupai lawan jenis, atau bahkan membuat konser-konser musik yang soundnya sangat keras dan waktunya sampai lewat tengah malam, tentu itu sudah melebihi batasan. Nah, itu menjadi mengganggu orang lain, mengganggu norma-norma, masa laki-laki dan perempuan gitu kan. Ya bukan apa sebenarnya. Ya itu kalau dalam Islam, dalam hadis pun dijelaskan bahwa tidak boleh laki-laki itu menyerupai perempuan. Jadi memang banyak sekali praktek-praktek kebebasan yang sudah melampaui batas yang terkait kemerdekaan itu. Dan itu harus dipahami, bebas itu bukan tanpa batasan. Justru bebas itu akan menjadi nyaman, menjadi tetap bebas, menjadi indah kalau batasannya dijaga. Mungkin itu adalah pesan-pesan ya. Dari kebebasan itu sendiri itu ada batasan. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang itu adalah penggiringan opini-opini dari media sosial ataupun yang lain, kita harus mengkritisi hal tersebut. Karena apa? Kita di situ harus memiliki prinsip atau memiliki suatu keinginan kita sendiri yang harus kita jalani, tidak harus mengikuti kepinginan orang lain. Jadi untuk berkata tidak itu adalah sebuah bentuk kebebasan. Jadi dari teman-teman tidak usah takut untuk bilang tidak, untuk menolak ataupun menolak ajakan yang kurang baik ataupun opini-opini yang menggiring ke hal yang negatif. Nah, mungkin menuju topik yang selanjutnya, Bapak. Ternyata kalau bicara tentang keberanian memperjuangkan sesuatu serta keteguhan dalam memegang prinsip, kita juga bisa menemukan banyak contohnya dalam kehidupan Rasulullah SAW. Nah, dari sini kita masuk ke momentum Maulid Nabi. Dari momentum Maulid Nabi ini, kita itu sebagai generasi muda, apa sih perjuangan yang harus kita pelajari dari Rasulullah itu sendiri, Bapak? Oke, ini Maulid Nabi itu kebetulan tahun ini hampir bareng ya. Bahkan harinya sama. Harinya sama dengan hari kemerdekaan. Kalau kemarin 17 Agustus itu hari Senin, ini 2 hari lagi nanti Maulid Nabi itu hari Senin juga. Jadi pas 1 minggu setelah kemerdekaan itu Maulid Nabi. Jadi kalau nilai-nilai dari Maulid itu terutama untuk anak muda ini ya. Ada sedikit cerita bahwa Rasulullah itu adalah kalau memang rapuh, patah hati dan sakit itu ditakar gitu. Rasulullah adalah pemuda yang seharusnya paling sakit hatinya. Karena beliau tumbuh dalam keadaan beliau lahir sudah yatim ya. Kemudian masih kecil ibunya meninggal, ibunya wafat. Terus kemudian gak lama setelah itu beliau ikut kakeknya. Dan masih dalam 5 atau 6 tahun kakeknya meninggal sehingga beliau harus ikut sama pamannya waktu itu, Abi Thalib. Jadi bertubi-tubi beliau kehilangan orang yang disayang. Mungkin di antara kita ada yang kehilangan 1 atau 2 orang disayang. Rasulullah bukan 1 atau 2. Semua yang disayang oleh beliau, semua orang terdekat beliau itu meninggalkan beliau sampai beliau menjadi remaja. Tapi apakah Rasulullah itu kemudian stres, kemudian berputus asa? Tidak. Rasulullah tetap menjalani hidup.
beliau tetap berjuang. Beliau itu sejak kecil sudah menggembala kambing ya. Sejak menggembala kambing, beliau kan hidup ketika usia 8 tahun itu hidup ikut pamannya. Ikut pamannya. Jadi pamannya menggembala kambing, beliau ikut menjaga kambing-kambing itu. Jadi beliau enggak rebahan di rumah meratapi nasib, enggak ada seperti itu. Beliau belajar menggembala kambing, waktu itu ikut sama pamannya. Kemudian setelah beliau beranjak remaja, sudah sekitar usia 12-13 tahun, itu beliau menggembala kambing sendiri, ikut sama orang lain, bukan sama pamannya. Jadi bekerja dan digaji. Masih sekitar usia 12-13 tahun. Itu digaji sambil belajar tentang ya kehidupan lah. Beliau bekerja. Kemudian ketika usia 17 tahun itu juga beliau sudah mulai belajar berdagang sedikit-sedikit, sampai ketika beliau usia 25 tahun itu melamar istri pertamanya, yaitu Siti siapa? Khadijah. Itu dalam keadaan sudah menjadi apa istilahnya? Sultan. Nah, jadi usia 25 tahun beliau sudah menjadi sultan karena ya selalu berjuang itu, selalu berjuang. Jadi sebagai anak muda zaman sekarang itu enggak ada alasan untuk santai-santai, alasan untuk apa namanya? Healing gitu. Oke, mungkin perlu ya, mungkin perlu sesekali, jangan terus-terusan. Jangan terus-terusan. Jadi kalau kita lihat siklus mahasiswa zaman sekarang itu kan pagi kuliah atau pagi ya. Enggak pagi juga kuliahnya, kadang ada yang siang gitu, sore. Malam ngopi sampai tengah malam, terus kemudian pulang tidurnya bablas, subuhnya kelewat gitu kan. Terus nanti kalau enggak diingatkan sama temannya enggak berangkat kuliah itu dia, atau berangkat kuliah tapi telat gitu. Jadi serba tidak tersusun, serba tidak terstruktur hidupnya. Nah, itu harus belajar sama Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu jadi menggembala kambing itu ada yang unik. Jadi orang menggembala kambing itu berangkat membawa 30, pulang juga harus 30. Tetap 30. Artinya apa? Disiplin menjaga kambing-kambing itu. Ya kalau kambingnya sakit itu nanti harus diperhatikan juga. Jadi menggembala kambing itu melatih kesabaran, melatih ketekunan, melatih segala hal. Dan itu progresnya dipantau terus sama yang menggembala itu. Jadi meskipun zaman dulu nggak ada kuliah Pak, zaman dulu nggak ada kuliah, tapi Rasulullah secara profesional menggembala kambing, terus beliau juga secara profesional belajar berdagang tadi itu. Dan untungnya banyak. Buktinya apa? Ketika usia 25 sukses sudah jadi sultan. Itu perjuangan beliau. Jadi harus diteladani oleh anak-anak muda zaman sekarang. Nggak ada alasan untuk galau-galau, apalagi karena cinta terus berminggu-minggu tidak keluar kamar, nggak menyapa temannya, jangan sampai seperti itu. Ya, mungkin ya masih banyak lah cerita-cerita tentang Rasulullah yang perlu diteladani. Tapi untuk anak muda ya saya kira tadi itu harus berjuang gitu. Baca kisah-kisah Rasulullah ketika masa muda beliau. Ketika masa muda belum jadi rasul kan, masih menjadi pemuda itu. Jadi beliau sudah banyak mengemban tanggung jawab meskipun dalam kondisi yang ya tadi ditinggal banyak orang kesayangannya. Nah, untuk mahasiswa ini kan seringkali dituntut untuk berprestasi dan juga memiliki banyak pencapaian tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara mengejar prestasi dengan membangun karakter dan akhlak sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah itu. Oke, kalau bicara prestasi saya kira ini umum ya. Luas banget prestasi itu. Jadi apakah prestasi hanya dinilai dari piala-piala? Tentu tidak. Apakah prestasi mahasiswa hanya dinilai dari berapa IPK yang diraih? Bukan itu. Ada banyak beberapa mahasiswa saya kebetulan saya di FKIS, itu saya lihat beberapa mahasiswa memang dia IPK-nya enggak tinggi. IPK-nya enggak tinggi. Begitupun secara prestasi dia mungkin
sesekali beberapa kali ikut kompetisi ya, tapi nggak juara gitu. Tapi nggak juara. Ini bukan berarti apa IPK nilai itu nggak penting ya, penting itu. IPK itu penting. IPK penting, tetapi prestasi tidak hanya sebatas itu. IPK penting, kemudian ikut kompetisi juara itu penting. Tetapi saya lihat banyak mahasiswa-mahasiswa itu sebenarnya dia sudah berjuang. Ketika kuliah dia aktif, dia mengerjakan tugas itu juga effortnya tinggi gitu kan. Terus ikut kompetisi juga meskipun nggak juara gitu. Tapi saya bisa melihat semangatnya, melihat semangat dia untuk berkembang, melihat semangat dia untuk terus belajar. Wah, ini bagus ini. Dan benar, setelah dia lulus itu dia mudah mendapatkan apa yang dicita-citakan. Kenapa? Karena semangat untuk terus belajar itu. Jadi kan semester 8 lulus, terus dapat gelar, dapat ijazah, itu kebanyakan mahasiswa merasa, oh masa belajar saya sudah cukup berhenti di sini. Bukan. Justru itu merupakan dunia baru dan kamu harus belajar hal baru setelah lulus itu. Nah, kebanyakan mahasiswa salah paham gitu. Dimaknai prestasi itu adalah angka-angka atau piagam-piagam itu yang bukan. Prestasi bukan itu sebenarnya. Prestasi yang paling besar sebenarnya adalah semangat kalian untuk terus belajar dimanapun. Meskipun sudah lulus, sudah wisuda, sudah menerima ijazah, tapi tetap ada keinginan untuk terus berkembang, terus belajar gitu. Nah, itu sebenarnya yang prestasi itu. Jadi jangan sampai menganggap bahwa belajar itu ada batasnya, belajar itu ada waktunya. Enggak ada. Setelah lulus tetap harus belajar sehingga nanti ya sampai kapan? Ya sampai terus. Meskipun saya ini sudah jadi dosen misalkan, tetap harus belajar karena kan dunia terus berubah. Banyak hal-hal baru yang datang ke kehidupan kita dan kita harus belajar terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, itu yang harus dipegang oleh mahasiswa. Berarti prestasi itu diartikan sebagai sebuah prosesnya gitu Bapak? Sebuah proses dan semangat itu. Semangatnya. Semangat itu sudah prestasi. Jadi jangan sampai kadang kan gini, wah saya sudah semangat ternyata IPK saya rendah. Lu jangan menganggap IPK itu hanya hanya sedikit bagian dari prestasi. Tapi prestasi sebenarnya itu ketika kamu terus belajar, semangat, tidak berhenti. Nah, itulah luar biasa ya. Baik, luar biasa sekali Bapak. Karena ini juga pada akhirnya prestasi itu memang penting ya teman-teman. Tapi mungkin yang lebih penting adalah bagaimana proses kita mendapatkan prestasi tersebut. Nah Bapak, dari tadi kita sudah berbincang mengenai perjuangan para tokoh kemerdekaan tentang keberanian memegang prinsip sampai keteladanan Rasulullah. Kalau boleh ditutup dengan sebuah cerita, adakah kisah yang menurut Bapak paling menggambarkan semangat perjuangan dan keteladanan yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk mahasiswa hari ini? Karena momentumnya Maulid ya, jadi ya kisahnya mungkin ya kisah Rasulullah saja. Kisah Rasulullah. Kalau kisah pahlawan saya kira kalian sudah banyak lah nanti nyari inspiratif dari pahlawan-pahlawan nasional. Mulai dari yang tokoh-tokoh nasional murni seperti Soekarno-Hatta, atau yang tokoh-tokoh religius seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memperjuangkan resolusi jihad itu luar biasa. Tapi momentumnya pas dengan Rasulullah itu pas dengan Maulid Nabi, kelahiran Rasulullah. Jadi ada sedikit kisah bagaimana perjuangan Rasulullah itu mendirikan suatu kota yang merdeka, suatu negara yang merdeka, itu negara Madinah. Jadi setelah Rasulullah itu berdakwah selama berapa tahun ya? Dari sekitar kurang lebih 20 tahun lah. Belum sampai sih, 10 tahun. 10 tahun di Mekah itu mengalami banyak cobaan gitu kan. Tidak merdeka, istilahnya gitu. Tidak merdeka umat Islam. Dakwahnya diam-diam, ketahuan masuk Islam disiksa gitu kan, ditindas. Itu kan sama dengan dijajah.
Tapi Rasulullah itu terus memperjuangkan kemerdekaan umat Islam. Beliau pernah berkeliling di daerah-daerah negara-negara lain untuk mencari mana daerah yang bisa menampung umat Islam ini damai gitu, mencari tempat hijrah. Nah, salah satu perjuangan beliau ketika hijrah itu ada di suatu daerah namanya Taif, di daerah Madinah sana, dekat Madinah itu. Ketika beliau berjuang mencari tanah kemerdekaan untuk umat Islam, itu beliau dilempari kotoran hewan. Ada kotoran unta, kotoran kambing, dan kotoran hewan yang lain. Bukan hanya kotoran, tapi dilempari batu juga oleh masyarakat yang mau dituju tadi. Jadi bukan penerimaan hangat yang diterima. Kalau pemerintah zaman sekarang kan enak, kunjungan kerja kemana? Ke Papua, wah sampai sana disambut. Bahkan beberapa kali itu dinobatkan sebagai raja daerah tersebut gitu kan. Kalau pejabat-pejabat di Indonesia. Zaman Rasulullah kunjungan kerja ke negara-negara lain bukan disambut, dilempar batu, dilempar kotoran. Enggak ada yang menyambut. Nah, tapi beliau tetap terus berjuang. Bukan setelah dilempar batu, dilempar kotoran terus pulang. Udahlah, saya enggak mau berjuang lagi dalam umat Islam, biar jajah, biar disiksa, bayarin aja gitu. Biar tahu rasa. Dikira saya enggak berat. Enggak gitu Rasulullah. Beliau dihina-hina, dicaci-caci, dilempari batu bahkan kan. Tetap berjuang gitu, tetap berjuang. Ya meskipun enggak sampai bilang saya akan lawan, enggak sampai bilang gitu, tapi beliau berjuang sampai akhirnya menemukan suatu kota, suatu tempat yang memang siap menyambut umat Islam, yaitu kota Madinah. Itu kan setelah berjuang mengelilingi beberapa daerah, bukan langsung menemukan Madinah tempat hijrah yang nyaman, bukan. Itu banyak perjuangan sebelum itu, istilahnya perjuangan menggapai kemerdekaan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sampai beliau berhasil hijrah ke Madinah. Terus umat Islam juga pindah ke Madinah semua kebanyakan. Terus di Madinah itu Islam semakin berkembang. Dan Madinah itu bukan negara muslim ya. Di dalamnya banyak juga orang-orang non-muslim, orang Yahudi, orang Nasrani, banyak di kota Madinah. Dan mereka hidup berdampingan, saling bersatu, saling menjaga di kota Madinah itu. Sama lah seperti Indonesia ini. Bukan hanya Islam, tetapi ada juga non-muslim, ada Kristen, ada Konghucu dan lain sebagainya. Dan mereka hidup rukun bersatu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah di kota Madinah waktu zaman itu. Jadi dari kisah tersebut ya, ini ada kisah Rasulullahnya, ada kisah perjuangan kemerdekaannya. Ya mungkin dari situ kita bisa mengambil banyak hikmah. Oke, Masya Allah, terima kasih Bapak atas kisah yang telah dibagikan tadi. Dari cerita atau pandangan atau pesan yang diberikan pada hari ini, mungkin dari Bapak ada sedikit kesimpulan untuk dari momentum Maulid Nabi ini, ataupun pesan untuk khalayak umum gitu. Kalau pesan khusus mungkin untuk mahasiswa mungkin ya, untuk mahasiswa. Jadi saya kembali ke beberapa pembahasan kita tadi tentang kebebasan ya, bahwa kebebasan itu kan adalah suatu hasil, suatu akibat. Nah, jadi ada suatu quotes istilahnya, kalau nggak salah dikeluarkan oleh Habib Nurmagomedov, tahu? Iya. Petarung itu tentang disiplin. Jadi gini, setiap langkah kita itu pasti berat. Langkah kita untuk maju itu pasti berat. Jadi setiap tahapan dalam hidup kita itu pasti berat. Nah, tetapi kita bisa memilih beratnya langkah kita itu karena disiplin atau karena penyesalan. Jadi misalkan gini ya, kalau kita
mau menahan beratnya disiplin sekarang, maka kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Tetapi kalau kita sekarang tidak mau menahan beratnya disiplin, maka kita harus menanggung beratnya penyesalan di masa yang akan datang. Jadi ini hampir mirip sebenarnya dengan makalah Imam Syafi'i. Kalau kita tidak tahan dengan beratnya mencari ilmu, maka kita harus tahan dengan beratnya kebodohan. Jadi kalau kita tidak bisa menahan beratnya baca buku, beratnya mengerjakan tugas, beratnya lembur untuk membuat paper, membuat makalah gitu, maka ya kita kelak harus tahan beratnya menjadi orang bodoh gitu. Tinggal pilih. Berat menjadi orang bodoh atau berat karena berjuang sekarang. Berat karena besok menyesal, banyak penyesalan, berat, atau berat sekarang karena disiplin melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Itu cukup dari saya. Ini mahasiswa zaman sekarang saya kira relate, tidak hanya mahasiswa pun, untuk saya pribadi juga, untuk semua orang juga. Terima kasih. Masya Allah sekali ya teman-teman. Terima kasih atas cerita, pandangan, dan pesan yang sudah dibagikan kepada kita hari ini Bapak. Sahabat-sahabat, dari obrolan kita hari ini mungkin kita bisa belajar satu hal. Kemerdekaan bukan hanya sesuatu yang kita rayakan, dan Maulid Nabi juga bukan hanya sesuatu yang kita peringati. Keduanya bisa menjadi pengingat. Saya Iwan pamit undur diri. Terima kasih untuk Bapak Faiz Nasrullah yang sudah hadir dan berbagi bersama kami. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di episode podcast Sapa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.